Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah dengan channel Sahabat Pena 71. Bapak Ibu, kesempatan kali ini akan kita gunakan untuk memberikan satu tutorial bagaimana cara kita mengisi form observasi untuk penilaian kinerja. Mengingat begitu pentingnya form observasi ini, baik bagi Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah, maka kita harus benar di dalam mengisinya. Nah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, jangan khawatir. Sudah saya siapkan contoh isian form observasi yang bisa Bapak Ibu guru dapatkan, Bapak Ibu kepala sekolah dapatkan dengan cara mendownload pada deskripsi video ini. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa mendownload contoh isian form observasi ini. Kepada Bapak Ibu yang belum sempat menyentuh tombol subscribe pada channel ini, silahkan sentuh terlebih dahulu Bapak Ibu untuk subscribe-nya, sehingga nanti Bapak Ibu akan selalu mendapatkan informasi dari channel ini. Kepada Bapak Ibu yang sudah menyentuh subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, cara mengisi form observasi guru untuk penilaian kepala sekolah ini ada 4 form. Ada form A, form B, form C, dan form D. Form A adalah untuk perencanaan rubrik observasi, sedangkan untuk form B adalah form untuk pelaksanaan observasi kelas. Dan form C adalah form untuk tindak lanjut, sedangkan form D adalah form penilaian untuk refleksi tindak lanjut. Sebaiknya Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah wajib mengisi agar nanti kita tahu lebih dulu bagaimana ketika kita menginput pada pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita pahami terlebih dahulu alur perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kinerja. Pada bagian atas ini Bapak Ibu adalah alur perencanaan dan pelaksanaan kinerja Bapak Ibu guru. Sedangkan bagian bawah adalah alur dari pelaksanaan penilaian Bapak Ibu kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru. Mari kita lihat Bapak Ibu, di sini guru melaksanakan perencanaan, guru menyepakati perencanaan, dan atasan menyetujui perencanaan. Ini adalah perencanaan kinerja Bapak Ibu guru, belum menggunakan form observasi. Nah, di titik ini Bapak Ibu, bulan Februari ini sudah menggunakan form A. Form A, Bapak Ibu guru berdiskusi dengan atasan untuk persiapan observasinya. Di sini juga Bapak Ibu kepala sekolah berdiskusi kepada guru untuk persiapan observasinya. Ini pada bulan Februari Bapak Ibu. Kemudian di sini form B telah digunakan Bapak Ibu. Karena di sini Bapak Ibu guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, Bapak Ibu kepala sekolah melakukan observasi di kelas di mana Bapak Ibu guru mengajar menggunakan form B. Sedangkan di titik ini Bapak Ibu guru berdiskusi tentang tindak lanjut, dan Bapak Ibu kepala sekolah juga berdiskusi tentang tindak lanjut dengan Bapak Ibu guru. Di sini Bapak Ibu guru melakukan tindak lanjut, maka di sini Bapak Ibu sudah menggunakan
form C, ya. Mulai dari diskusi tindak lanjut, guru melakukan tindak lanjut, dan atasan melakukan penilaian tindak lanjut, ini menggunakan form C. Sedangkan form D, penilaian refleksi tindak lanjut, ada di titik ini Bapak Ibu, bulan Mei dan bulan Juni. Maka di sini Bapak Ibu guru mengisi dan mengumpulkan refleksi tindak lanjut, atasan berdiskusi tentang pengisian refleksi tindak lanjut, serta atasan melakukan penilaian tindak lanjut, refleksi tindak lanjutnya. Jadi di sini bulan Mei dan Juli menggunakan form D. Demikian Bapak Ibu, pentingnya form observasi bagi guru dan bagi Bapak Ibu kepala sekolah. Selanjutnya, inilah Bapak Ibu macam form observasi untuk penilaian kinerja. Ada formulir A, berisi diskusi persiapan observasi kinerja guru. Kemudian ada formulir B, pelaksanaan observasi kinerja guru. Dan formulir C, tindak lanjut observasi kinerja guru. Terakhir, form D adalah refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Jadi ada 4 form Bapak Ibu dalam observasi penilaian kinerja ini. Selanjutnya, untuk memulai formulir A, rubrik observasi, maka Bapak Ibu guru wajib memilih subindikator praktek kinerja guru, di mana ada 8 subindikator yang kemarin sudah Bapak Ibu pilih, memilih salah satu. Contoh di antaranya ini. Ada subindikator penerapan disiplin positif. Kemudian ada subindikator keteraturan suasana kelas. Ada subindikator aktivitas interaktif. Dan ada subindikator instruksi pembelajaran. Kemudian ada subindikator instruksi yang adaptif, dan masih ada 3 subindikator yang lain. Kemarin Bapak Ibu telah memilihnya, Bapak Ibu guru telah memilih ini salah satunya, di mana di dalam memilih ini berdasarkan rekomendasi rapor pendidikan satuan pendidikan. Nah, diingat-ingat apa yang kemarin dipilih, agar nanti di dalam pengisian form A seterusnya tidak keliru. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam pengisian form A, form B, Bapak Ibu guru nanti dan Bapak Ibu kepala sekolah harus paham terhadap subindikator yang dipilih. Karena nanti yang akan dinilai adalah target perilaku atau fokus perilaku, maka ini adalah contoh perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari dari salah satu subindikator yang dipilih. Nanti akan ada 3 pilihan Bapak Ibu dari fokus perilaku yang akan diobservasi oleh Bapak Ibu kepala sekolah di dalam kelas. Seluruh subindikator dari 8 subindikator yang disajikan masing-masing memiliki 3 fokus perilaku yang harus diamati oleh Bapak Ibu kepala sekolah di dalam kelas. Nah, di sini yang terpenting adalah ketika Bapak Ibu kepala sekolah akan melakukan penilaian, Bapak Ibu kepala sekolah harus bisa paham ini tentang perilaku yang dianjurkan ya dari masing-masing fokus perilaku, dan Bapak Ibu guru menghindari perilaku yang harus dihindari. Maka nanti antara Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah setelah memahami ini, maka nanti hasil observasinya akan baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita masuk kepada form A, form B, form C, form D.
untuk kita isi setahap demi setahap. Yang harus dipersiapkan adalah 1. Form A, B, C, D. 2 adalah subindikator ini Bapak Ibu. Baik form observasi maupun form ataupun fokus perilaku dari 8 subindikator ini Bapak Ibu sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Nanti cara mengisi tinggal copy, masukkan ke formulir A, B, C, D dan sebagainya. Silahkan nanti bisa diamati setahap demi setahap. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat formulir A Bapak Ibu. Wujudnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini rubrik observasi kinerja guru, formulir A, diskusi persiapan observasi kinerja guru Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, bagian pertama adalah kolom identitas. Silahkan di sini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, pada bagian nama guru, silahkan ditulis nama lengkap. Kemudian bagian nama kepala sekolah, silahkan ditulis nama kepala sekolah dengan lengkap pula. Sedangkan periodenya adalah periode semester Januari-Juni seperti ini. Tempat di mana Bapak Ibu guru melakukan diskusi dengan Bapak kepala sekolah, ada di kelas mungkin, atau di ruang guru, silahkan ditulis. Dari SD, SMP, SMA, SMK mana, silahkan ditulis. Lalu mata pelajarannya apa? Misalnya bahasa Indonesia. Kemudian hari tanggalnya, yaitu pada tanggal bulan Februari ini Bapak Ibu. Karena form A diisi, direncanakan di bulan Februari. Waktu sekarang, silakan bisa tentukan dengan Bapak Ibu kepala sekolah jam berapa Bapak Ibu guru melakukan diskusi isian form A ini. Sedangkan tujuan adalah tujuan dari persiapan formulir A ini Bapak Ibu, yaitu yang pertama Bapak Ibu guru mengusulkan pada kepala sekolah tentang target perilaku, upaya mempelajari, ataupun ditambah dengan jadwal pelaksanaan observasi. Ini tujuan dari form A ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu, yang wajib diisi nanti akan dipindahkan ke kolom pengelolaan kinerja adalah yang pertama ada rencana hasil kerja, kedua fokus perilaku, ketiga upaya mempelajari, dan yang keempat rencana observasi kinerja. Di sini ada pelajaran dan kelas, silahkan ditulis hari tanggal pelaksanaan untuk observasinya, kemudian waktunya di jam pelajaran keberapa, perangkat ajar yang diunggah bukti dukungnya berupa apa, dan terakhir catatan lain. Kita bahas di sini Bapak Ibu. Rencana hasil kerja Bapak Ibu ini ditulis, diambil dari pilihan Bapak Ibu salah satu dari 8 subindikator. Nah, ini kita ambil dari sini, kita arahkan di file yang lain Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu sudah saya siapkan filenya, ada di sini rubrik dimensi 8 indikator kinerja ini. Kita klik RHK ini Bapak Ibu ya, sekali lagi ini diambil dari sini. Ini kita klik. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada contoh rubrik dari 8 ini ya Pak ya. Kita lihat di sini. Ya. Ini adalah 8 subindikator yang menjadi pilihan Bapak Ibu guru. Pilih yang mana kemarin Bapak Ibu? Misalnya ada keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, dan sebagainya yang kemarin Bapak Ibu wajib memilih dan hanya satu pilihan. Nah, di bawahnya ini ada subindikator penerapan disiplin positif. Apakah ini yang Bapak Ibu pilih? Nah, dalam contoh ini kita pilih ini Bapak Ibu.
subindikator suasana keteraturan suasana kelas. Maka RHK-nya akan muncul nanti adalah ini Bapak Ibu, upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Ini tinggal kita copy Bapak Ibu, begini. Setelah di copy, Bapak Ibu masuk ke form observasi ini tadi, pindahkan ke sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tinggal di atas ditambahkan terwujudnya upaya membangun suasana kelas dari RHK 1 subindikator tadi. Demikian Bapak Ibu. Rencana hasil kerja sudah. Sekarang kita masuk ke fokus perilaku. Di RHK ini ada 3 fokus perilaku yang bakal diamati Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, ini kita ambil dari mana? Kita kembali ke sini Bapak Ibu, rubrik dimensi. Maka inilah yang pertama. Ini kita copy begini. Lalu kita kembali ke form observasi. Langsung ditempelkan di sini. Inilah pilihan dari yang pertama tadi Bapak Ibu. Kemudian fokus perilaku yang kedua adalah ini. Ini diperoleh dari, kembali ke sini, ini Bapak Ibu. Ini tinggal kita copy, kita blok. Ya, begini Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Ini kita copy, lalu kita kembali ke form, taruh di sini, kemudian baru di Ctrl V Bapak Ibu. Ini ya. Ini diambil dari rubrik dimensi 8 indikator tadi. Dan yang ketiga adalah ini Bapak Ibu. Guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Kita ambil dari sini. Pilihan yang ketiga ini Bapak Ibu. Guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Kita copy, lalu kita masukkan ke sini Bapak Ibu. Ya, di sini ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu ya? Jadi fokus perilaku diambil dari rubrik dimensi 8 indikator kinerja. Seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya, kembali ke form observasi. Terkait dengan upaya mempelajari, maka di sini Bapak Ibu guru akan menulis upaya apa yang dilakukan di dalam mempelajari fokus perilaku yang akan diamati di dalam kelas. Oh, ternyata Bapak Ibu guru menuliskan literasi dan aksi, membaca dan praktek. Nah, ini dipilih oleh Bapak Ibu guru. Ini tidak ada kesulitan ya. Masuk ke rencana observasi kinerja. Pelajaran kelas misalnya adalah bahasa Indonesia pelajarannya. Kelasnya silakan disesuaikan. Lalu hari dan tanggal pelaksanaan observasi direncanakan tanggal 10 Maret, mungkin harinya Selasa Bapak Ibu ya. Ini hanya sekedar contoh. Lalu waktunya di jam pelajaran pertama dan kedua sesuai jadwal Bapak Ibu guru yang mengusulkan rencana observasi ini. Perangkat ajar yang diunggah bisa modul ajar, bisa RPP, bisa asesmen evaluasi kelas. Kemudian catatan lain, ini bebas catatannya. Nah, kalau di sini diberi catatan, jam pertama kedua itu jam berapa? Jam 7 sampai dengan jam 8.30. Demikian Bapak Ibu untuk RHK sesuai dengan salah satu subindikator menjadi pilihan. Ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di dalam form A ini bisa pula diisi, karena ini form A ini adalah gambaran dari seluruh kinerja Bapak Ibu guru.
Ini bisa diisi, tambahannya adalah pengembangan kompetensinya. Misalnya di sini ada diklat 1, 2, 3, judulnya upaya mempelajari seperti apa, maka catatan lainnya adalah sertifikat. Di sini hari tanggal waktunya masih menyesuaikan karena masih bulan akan berjalan. Lalu selain diklat, ada pengerjaan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, mengusulkan 3 aksi nyata. Topik 1, topik aksi nyata 1, topik aksi nyata 2, topik aksi nyata 3. Masing-masing bukti fiksinya adalah sertifikat. Juga di sini mengusulkan pengembangan kompetensi webinar. Seperti ini, judul webinarnya apa, lalu upaya mempelajari seperti apa, dan inilah bukti dukungnya. Kemudian ada lagi wajib keluar di RHK kita adalah tersusunnya KUSP, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan perangkat penilaian. Masing-masing bukti fisiknya adalah dokumen KUSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Selanjutnya ada pengembangan kompetensi berupa tugas tambahan sebagai wali kelas, maka bukti dukungnya adalah SK dan laporan. Terakhir, menambahkan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler, maka bukti dukungnya adalah SK dan laporan. Terakhir, Bapak Ibu perhatikan tanggal penetapan usul di form A disetujui oleh kepala sekolah. Di sini tempat, kecamatan, kabupaten, lalu bulannya Februari. Sekali lagi, bulannya adalah bulan pengusulan Bapak Ibu, Februari 2024, nama jelas guru dan NIP. Ini form A. Selesai Bapak Ibu form A, kita masuk ke form selanjutnya Bapak Ibu. Kita lanjutkan setelah form A selesai, kita masuk ke form B. Untuk form A sudah jelas Bapak Ibu ya. Baik, untuk form B adalah formulir pelaksanaan observasi kinerja guru. Seperti ini Bapak Ibu, bagian kepalanya adalah identitas. Nama guru silahkan ditulis jelas, nama kepala sekolah silahkan ditulis jelas. Kemudian periodenya adalah semester Januari sampai Juni. Tempat di ruang kelas berapa silahkan ditulis lengkap. Kemudian bagian samping mapel, misalnya bahasa Indonesia. Kemudian hari tanggal pelaksanaan observasi direncanakan tanggal Selasa 19 Maret 2024. Waktu adalah jam pelajaran bahasa Indonesia, misalnya jam pertama sampai jam kedua. Nah, sekarang tujuan observasinya Bapak Ibu. Tujuan observasi untuk form B ini Bapak Ibu, yang pertama adalah guru dan kepala sekolah menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Tujuan yang kedua, guru dan kepala sekolah menyepakati jadwal observasi kinerja beserta kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kinerja guru. Jadi tujuan untuk form observasi B ini, form B ini adalah seperti ini. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, ini adalah RHK. RHK ini adalah terwujudnya upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. RHK ini diambil dari Bapak Ibu, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu adalah
subindikator keteraturan suasana kelas, maka RHK-nya adalah ini, upaya membangun. Maka di situ untuk RHK yang dipilih adalah terwujudnya upaya membangun, seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini kita lihat untuk isiannya Bapak Ibu. RHK-nya sudah. Sekarang ini adalah fokus perilaku. Kemudian ini perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari, dan disinilah penilaian observasi kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah. Catatannya di sini hari jam pelaksanaan saat observasi. Jam pertama sampai jam kedua kurang lebih jam 7 sampai jam 8.30. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu untuk fokus perilakunya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini saya contohkan ada 3 fokus perilaku Bapak Ibu di dalam subindikator keteraturan suasana kelas maupun subindikator yang lain, masing-masing 3 fokus perilaku. Untuk fokus perilaku yang pertama Bapak Ibu, dari subindikator keteraturan suasana kelas, ini fokus perilakunya adalah yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Maka di sini ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Masing-masing juga ada 3 Bapak Ibu, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ketiga-tiganya ini maupun fokus perilaku ini diambilkan dari ini tadi Bapak Ibu. Ini ya. Jadi ini kita tarik ke atas, ya. Kita perkecil. Fokus perilaku 1, fokus perilaku 2, fokus perilaku 3. Maka perilaku yang dianjurkan ada 3. Ini juga 3. Ke bawah ini juga 3. Sementara untuk yang dihindari juga ini ada 3, ada 3. Nah, ini semua Bapak Ibu dipindahkan ke dalam form B tadi. Perilaku pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ini perilaku yang pertama tadi, fokus perilakunya. Sedangkan 3-3-nya ini fokus perilaku yang dianjurkan dipindahkan ke dalam form B untuk perilaku yang dianjurkan. Ini juga caranya tinggal Bapak Ibu tinggal ini di copy saja Bapak Ibu. Ini set begini. Nah, seperti ini di copy, Ctrl C, kemudian masuk ke sini, lalu tinggal ditempelkan di sini, Ctrl V. Maka fokus perilaku telah berpindah ke sini. Sedangkan untuk perilaku yang dianjurkan 3 tadi dipindahkan pula ke sini. Caranya sama Bapak Ibu. Seperti ini. Ini perilaku yang pertama untuk fokus perilaku yang pertama, perilaku dianjurkan. Ketiga-tiganya ini bisa langsung di copy. Ini copy Bapak Ibu. Seperti ini. Atau langsung ketiga-tiganya. Set begini, copy, pindahkan ke formnya Bapak Ibu. Ini. Ya, di sini pindahkan. Perilaku yang dianjurkan pertama, ini kedua, ini ketiga. Kemudian kita ambil untuk perilaku yang dihindari Bapak Ibu, merah ini ya. Kita ambil di sini pula. Ini perilaku yang dihindari, ini dari fokus perilaku pertama. Ini tinggal di copy Bapak Ibu. Nah, seperti ini, copy, lalu pindahkan ke form observasinya di sini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ini selesai. Maka fokus perilaku yang pertama selesai, dilanjutkan dengan fokus perilaku yang kedua seperti ini. Ini yang dianjurkan, ini yang dihindari. Silahkan lakukan pemindahan yang sama dengan perilaku seperti yang fokus pertama ini tadi. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu, kita akan fokus pada penilaian Bapak Ibu kepala sekolah.
belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Bapak Ibu kepala sekolah tinggal mengamati apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru menurut ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu guru melakukan yang hijau, maka Bapak Ibu kepala sekolah boleh melakukan penilaian, dipilih, dicentrang di bagian hijau atau jingga ini. Tinggal sejauh mana pelaksanaan di dalam kelas oleh Bapak Ibu guru. Jika dilakukan tetapi belum efektif, tinggal Bapak Ibu pilih yang jingga. Jika sudah dilakukan dan efektif, Bapak Ibu pilih centang yang hijau. Tetapi jika Bapak Ibu guru justru melakukan yang merah ini, perilaku yang dihindari, maka Bapak Ibu kepala sekolah boleh menilai yang kuning, belum dilakukan. Ini Bapak Ibu, silahkan tinggal centang, tergantung dari hasil pengamatan Bapak Ibu guru waktu mengajar di kelas. Kejadian Bapak Ibu kepala sekolah akan menyebabkan penilaian yang berbeda dari masing-masing Bapak Ibu guru. Demikian Bapak Ibu untuk yang form B. Nah ini ya Bapak Ibu, form B, ini juga form B yang ketiga. Terakhir Bapak Ibu, setelah fokus perilaku yang ketiga ini, maka Bapak Ibu kepala sekolah boleh memberikan rekomendasi di sini. Hasil rekomendasi di sini akan menyebabkan tindak lanjut bagi Bapak Ibu guru. Nah, silahkan ditulis di sini hasil pengamatan seperti apa sesuai dengan hasil yang ada, perilaku dianjurkan atau justru malah perilaku yang dihindari. Berikan rekomendasi yang spesifik terhadap hasil pengamatan Bapak Ibu kepala sekolah saat Bapak Ibu guru mengajar di dalam kelas. Silahkan Bapak Ibu kepala sekolah mengisi di sini. Kemudian penutupnya dari form B ini disetujui oleh kepala sekolah, ini ditutup oleh guru yang diobservasi. Ini bulannya Maret 2024. Berikan tanggal sesuai pelaksanaan observasinya yang di sini Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah form B selesai, kita masuk ke form C. Formulir C adalah formulir tindak lanjut observasi kinerja guru yang dilaksanakan di bulan April Bapak Ibu. Inilah judul kepala dari formulir C Bapak Ibu. Masih identitas Bapak Ibu? Seperti biasa, nama guru silakan ditulis lengkap, nama kepala sekolah ditulis lengkap, periodenya semester Januari Juni, tempatnya di ruang kelas berapa, lalu mapelnya bahasa Indonesia misalnya, hari tanggalnya Selasa 9 April 2024. Ini contoh Bapak Ibu. Waktunya adalah jam 9. Nah, judul ini, formulir C ini memiliki tujuan. Form C ini memiliki tujuan guru dan kepala sekolah menyepakati target tindak lanjut perilaku secara efektif hasil rekomendasi penilaian kepala sekolah. Kemudian yang kedua, guru dan kepala sekolah menyepakati jadwal pelaksanaan tindak lanjut beserta kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kinerja guru. Ini judul untuk form C. Tujuan untuk form C Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat apa saja isian untuk form C Bapak Ibu. Yang pertama adalah refleksi guru, yang kedua kategori, yang ketiga tujuan tindak lanjut, 4 upaya tindak lanjut, 5 kapan waktu pelaksanaannya, kemudian kebutuhan atau dukungan apa saja Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu untuk form C ini kita masih berhubungan dengan form B tadi ya Bapak Ibu. Form C, setelah Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran di kelas dan di observasi kepala sekolah, menghasilkan rekomendasi penilaian saat mengajar,
maka rekomendasinya menjadi titik awal untuk tindak lanjut. Nah, refleksi gurunya adalah sadar tantangan, karena tadi disampaikan adanya tantangan untuk melakukan upaya perbaikan. Maka refleksinya guru adalah sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Ini Bapak Ibu guru memilih, ya. Bapak Ibu kepala sekolah memilih setelah melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kategorinya mendesak, lalu tujuan tindak lanjutnya adalah ini, pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lalu upaya tindak lanjutnya adalah belajar dari PMM, atau mungkin belajar dari selain PMM. Waktunya adalah bulan April, khususnya tanggal 9 April 2024. Lalu kebutuhan dukungannya apa? Yaitu sumber daya manusia, siapa, guru dan murid. Seperti ini Bapak Ibu untuk isian dari form C. Lalu dilanjutkan dengan ini, form C adalah catatan kepala sekolah. Hasil tindak lanjutnya, maka catatan kepala sekolah itu sesuai dengan pertanyaannya, bagaimana upaya guru melakukan refleksi untuk menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran. Kepala sekolah melakukan respon penilaian setelah Bapak Ibu guru melakukan tindak lanjut, kemudian hasilnya Bapak Ibu kepala sekolah bisa melihat. Bisa dipilih sesuai dengan keadaan saat Bapak Ibu guru melakukan tindak lanjut. Apakah Bapak Ibu guru tidak sadar kesulitan, atau Bapak Ibu guru sadar kesulitan, atau Bapak Ibu guru sadar akan dampak kesulitan itu. Maka catatan di sini adalah untuk Bapak Ibu guru sadar dampak yang akan terjadi pada siswanya. Ini adalah penilaian kepala sekolah terhadap form C untuk tindak lanjut. Ditutup dengan disetujui kepala sekolah, nama jelas, NIP, kemudian kabupaten, kecamatan, tanggal pelaksanaan tindak lanjut 9 April 2024, guru yang dinilai, nama jelas, NIP. Seperti ini Bapak Ibu penutup dari form C, dilaksanakan di bulan April. Selanjutnya kita masuk ke form terakhir, yaitu form D. Seperti ini Bapak Ibu, form D, rubrik observasi kinerja guru, formulir D, refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Seperti biasa, kepala dari form, judul, nama guru tulis lengkap, nama kepala sekolah tulis jelas, periodenya semester Januari Juni, tempatnya di ruang guru karena ini refleksi tindak lanjut ya. Kemudian mapelnya bahasa Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024. Bapak Ibu, untuk refleksi tindak lanjut dilaksanakan antara bulan Mei sampai Juni. Silahkan dipilih waktu yang tepat. Waktunya kira-kira jam 9 setelah bersepakat dengan kepala sekolah. Tujuan dari formulir D, refleksi tindak lanjut adalah 1. Guru dan kepala sekolah menyepakati upaya refleksi tindak lanjut yang menjadi target perbaikan kinerja guru. Dan yang kedua, guru dan kepala sekolah menyepakati jadwal pelaksanaan refleksi tindak lanjut beserta kelengkapan yang dibutuhkan. Ini Bapak Ibu untuk formulir D, formulir penilaian kepala sekolah terhadap bawahan atau Bapak Ibu guru. Nah, mari kita amati Bapak Ibu apa saja yang dinilai kepala sekolah. Yang pertama, kategori untuk formulir C, pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja. Di sini Bapak Ibu, untuk pengembangan kompetensi, silakan nanti Bapak Ibu kepala sekolah melihat unggahan dokumen bukti dukung untuk pengembangan kompetensinya. Kemudian untuk peningkatan kinerjanya seperti apa, dilihat dari
form B, form C, dan form D. Maka di sini difokuskan pada form C. Form C tindak lanjut Bapak Ibu. Nah, tujuan tindak lanjut sesuai tadi yang menjadi target sudah terpenuhi. Upaya tindak lanjut terpenuhi, ya. Peningkatan kerja terpenuhi. Upayanya belajar dari PMM tadi Bapak Ibu. Kapan waktunya terpenuhi sesuai dengan jadwal. Kebutuhan dukungannya terpenuhi baik SDM maupun guru dan siswanya. Lalu refleksi tindak lanjutnya, capaiannya bagus karena setelah diamati ada peningkatan, ada upaya peningkatan mewujudkan suasana kelas yang kondusif. Tantangannya sudah dilewati. Dari 3 tantangan yang ada, Bapak Ibu guru mampu menjawab semua. Maka upaya peningkatannya Bapak Ibu kepala sekolah menilai sangat baik. Seperti ini Bapak Ibu kira-kira untuk kepala sekolah memberikan penilaian kepada Bapak Ibu guru setelah melakukan tindak lanjut Bapak Ibu. Nah, terakhir ini Bapak Ibu, catatan kepala sekolah dari hasil penilaian tadi, kepala sekolah memberikan nilai sesuai ekspektasi alias baik. Ya, jadi dari upaya, dari dukungan, waktu dan sebagainya tadi telah dilaksanakan dan telah terpenuhi. Sekarang pertanyaan ini penutupnya Bapak Ibu. Bagaimana upaya guru melakukan refleksi untuk menyadari kesulitan dalam peningkatan pembelajaran Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu kepala sekolah melakukan respon mengamati saat Bapak Ibu guru melakukan diskusi, refleksi, tindak lanjut Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu guru tidak sadar kesulitan? Apakah Bapak Ibu guru sadar kesulitan? Apakah Bapak Ibu guru sadar dampak kesulitan? Dan catatannya adalah ini. Setelah Bapak Ibu kepala sekolah melakukan diskusi, refleksi, tindak lanjut, ternyata Bapak Ibu kepala sekolah melihat bahwa Bapak Ibu guru tersebut sadar akan dampak kesulitan. Jadi tidak hanya sekedar sadar kesulitan, tetapi ini menyangkut sadar kesulitan dan dampaknya bagi siswa. Nah, selanjutnya ditutup, disetujui kepala sekolah, nama terang, NIP, tanda tangan, stempel. Kemudian kecamatan, kabupaten, tanggal pelaksanaan refleksi 17 Mei 2024, guru yang dinilai, nama jelas, NIP, tanda tangan. Seperti ini Bapak Ibu untuk pengisian formulir A, B, C, D. Semoga apa yang sudah kita sampaikan ini bisa menjadi pedoman Bapak Ibu guru di dalam menyelesaikan kinerja di tahun 2024, khususnya semester Januari sampai Juni. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.